Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat tim penilai PPG, dosen dan guru Bamong. Perkenalkan, nama saya Erhuman Brutu, SPD SD. Saya mengajar di SD Negeri nomor 030423 Namuseng, Kabupaten Papua Barat. Sekaligus saya seorang mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2023 dengan program studi pendidikan guru sekolah dasar di LPTK Universitas Syah Kuala dengan nomor UKG 2015 0074567. Saya akan melaksanakan uji kinerja atau UKIN di SD Negeri 030423 Namuseng, tepatnya di kelas 5. Berikut adalah video praktek pembelajaran saya. Terima kasih. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi, Pak. Seperti biasa, sebelum masuk ke ruangan, saya ingin periksa kerapian dan kebersihannya dulu. Ya, sudah? Bisa kita mulai? Sudah. Oke. Ketua masuk duluan. Oke. Iya. Bagus. Masuk. Ya. Bagus. Mantap. Ya. Bagus. Mantap. Ini ya. Selamat pagi, Pak. Apa kabar hari ini? Sehat, luar biasa. Yes, yes, yes. Ya, terima kasih. Kita sebagai umat yang beragama, terlebih dahulu kita Berdoa. Siapa dulu anak-anak kami yang bisa memimpin doa ke depan? Iya. Ya. Mari kita berdoa menurut keyakinan kita masing-masing dimulai. Tuhan selesai. Iya, terima kasih. Oke. Saya ingin cek kehadirannya dulu. Nah, semua anak-anak didik kami pasti mempunyai cita-cita. Punya kan? Punya, Pak. Nah, setelah nanti saya panggil, saya berharap sebutkanlah cita-citamu. Bisa? Bisa, Pak. Bisa? Bisa, Pak. Oke. Aditya Simbolon. Dokter, Pak. Dokter, bagus. Elisa Brutu, Dokter, Pak. dokter juga. Elvana Tumanggal, Guru, Pak. guru, mantap. Karina Wongnalu, Guru, Pak. guru juga. Oke ya, kita bernyanyi dulu. Siapa dulu yang bisa memimpin untuk bernyanyi ke depan? Iya, silakan terus. Sipit. Mari
belajar tentang pecahan. Kira-kira anak didik kami masih ingat nggak pelajaran kita sebelumnya? Masih, Pak. Apa saja? Tentang Pecahan. apa aja itu? Pecahan biasa. Pecahan timur. Pecahan campuran. Ya, ternyata masih ingat ya. Nah, hari ini kita belajar mengenai operasi hitung penjumlahan pecahan ya. Operasi hitung penjumlahan pecahan ini ya. Dan operasi hitung pengurangan pecahan juga ya. Itulah pelajaran kita hari ini. Bisa dipahami? Bisa. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini ya, saya berharap ya melalui alat peraga kertas lipat nantinya ya, anak didik kami mampu menganalisis konsep pecahan. Menganalisis konsep pecahan ya. Dan yang kedua, nanti ya, melalui video pembelajaran tentang pecahan, anak didik kami juga mampu mengoperasikan penjumlahan dan pengurangan pecahan. Selanjutnya, adapun pembelajaran kita yaitu konsep pecahan tadi. Hari ini seperti ini. Hari ini kita akan dari konsep penjumlahan dan cara mengerjakan penjumlahan yang berpenyebut berbeda dalam suatu cerita. Ya, artinya dalam penjumlahan itu kita samakan dulu penyebutnya. Kita samakan apanya? Penyebutnya. Nah, misalnya ada pecahan 3/4 yang dikatakan penyebut yang di atas atau yang di bawah? Di bawah. Di bawah ya. Berarti yang di atas namanya apa? Pembilang. Apa namanya? Pembilang. Oke. Pembilang. Bilang. Nah, sebelum kita menonton video, nah terlebih dahulu materi pembelajaran kita hari ini Bapak bagikan dulu ya. Kita ingin menonton video dulu. Pecahan dapat dilakukan jika penyebutnya sama, Ya. yaitu ubah pecahan menjadi pecahan lain yang senilai sehingga penyebutnya sama. Oke, sekarang mari kita lihat contoh. Dengarkan ya, dengarkan. Contoh. Ini. 2/3 ditambah 1/4 sama dengan titik. Simak ya. Oke, langkah penyelesaiannya adalah yang pertama, kita akan mencari KPK dari 3 dan 4 sama dengan per 12 ditambah per 12. Lalu untuk bagian pecahan sebelah kiri, 12 dibagi 3 dikali 2 hasilnya 8. Kemudian 12 dibagi 4 dikali 1 hasilnya 3. Jadi 8/12 ditambah 3/12 atau sama dengan 11/12. Kita mulai. Tepuk semangat. Semangat. Ulang sekali lagi. Kurang meriah, kurang meriah. Ulang ya, sekali lagi. Tepuk semangat. Nah, silakan dulu. Bagaimana kira-kira? Sudah bisa kita mulai? Sudah. Kita mulai lagi. Oke, setelah menonton videonya tadi, kira-kira anak-anak kami sudah bisa paham semuanya? Ya? Di video tadi jelas kita lihat bahwa penjumlahan dan pengurangan itu tidak jauh beda atau bisa dikatakan tidak berbeda. Ya, artinya kalau dalam penjumlahan penyebutnya kita cari dulu atau kita samakan dulu penyebutnya. Begitu juga dengan pengurangan tadi, ya kan? Kita samakan juga dulu penyebutnya dengan cara mencarinya melalui KPK. Depan semua ya, mencarinya melalui KPK. Nah, selanjutnya biar lebih jelas lagi, ingat tentang pecahan ini. Nah, ini. Artinya, pecahan adalah bilangan untuk menyatakan suatu bagian dari bagian keseluruhan. Nah, ini gambar apa ini kira-kira? Bisa. Gambar apa ini? Bisa. Suka dengan ini? Suka. Oke, besok kita pesan ya. Nah, ini
Ada berapa bagian ini? Coba hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, berarti satu pizza ini dibagi berapa dia? 6. Dibagi 6. Jika kita mengambil satu potong dari 6 bagian keseluruhan, maka bilangan pecahannya adalah 1/6. Ya. Arti dari 1/6 ini adalah satu bagian dari 6 bagian. Tiap satu bagiannya bernilai 1/6. Nah, ini kan dibagi 6 dia, ya kan? Ini dibagi 6. Nah, kalau contoh yang saya bawakan ini, nah ini juga sama ini, ya. Ini juga sama. Kalau yang di sini tadi dibagi 6, berarti ini dibagi berapa ini? 4, ya. Berarti artinya kalau saya potong-potong ini, jadilah seperti ini. Ya. Ini nilainya berapa? 1/4. Nah, kalau saya potong ini 2, nilainya berapa? 2/4. 2/4. Bagus, berarti kita sudah paham mengenai pecahannya. Artinya kita lihat dulu. Dibagi berapa dia? Ini dibagi 6. Yang saya bawa ini tadi dibagi 4, ya. Ini dibagi 6. Udah, artinya pecahan tadi berapa kita ambil, maka kita hitung. Misalnya kalau ini kita ambil 1, 2, 3, maka nilainya berapa ini? 3/6. Karena yang kita ambil adalah 3. Nah, dan begitu seterusnya. Kita lihat dulu. Dibagi berapa dia dalam satu bagian itu, ya? Dibagi berapa dia? Oke? Sampai di sini anak didik kami semuanya bisa mengerti? Bisa, Pak. Bisa mengerti? Bisa, Pak. Kalau ada contoh soal misalnya kita mengerjakan pecahan, sudah bisa? Sudah, Pak. Sudah bisa? Sudah, Pak. Oke. Selanjutnya ini yang satu pendapat tadi. Ini kalau ini penyebutnya tadi sama. Kalau dia sama seperti ini, misalnya ini tadi yang dibagi 4 ini kan? Ini berapa nilainya? 1/4. Karena diambil satu bagian kan? Ya, Pak. Ini berapa bagian diambil? 2. Nah, ini namanya berapa? 2/4. Bila 1/4 tambah 2/4 dijumlah, maka hasilnya 3/4. 2/4. Kenapa ini bisa langsung dijumlah? Karena penyebutnya ini sudah Sama. Iya, sudah sama. Bagaimana kalau dia tidak sama? Berarti itu tadi kita samakan dulu penyebutnya dengan cara mencarinya dengan cara KPK atau kelipatan persekutuan terkecil. Itu KPK kan? Nah, oke. Selanjutnya, sebelumnya dulu. Dalam pecahan ini tadi sudah bisa paham? Sekali lagi saya tanya. Sudah, Pak. Sudah? Sudah, Pak. Nah, ini langkah-langkah yang penjumlahan berpenyebut berbeda tadi, ya. Ada langkah-langkah penyelesaiannya. Bisa saya bacakan ini. Langkah-langkah penyelesaiannya bila penjumlahan itu berbeda penyebut. Yang pertama, samakan penyebut masing-masing pecahan dengan KPK dari kedua penyebut, ya. Ubah masing-masing pecahan menjadi pecahan lain yang senilai. Itu langkah pertama. Kalau kita ingin menyamakan penyebutnya. Langkah yang kedua ini, setelah penyebutnya sama, maka lakukan penjumlahan pada pecahan. Kalau sudah sama, ya kita tinggal menjumlahkan aja. Jika hasilnya berupa pecahan dengan pembilang dan penyebutnya masih besar, maka sederhanakan pecahan menjadi pecahan senilainya. Misalnya, ini contoh ya. Ini saya buat aja penyebutnya sama. 3/12 ditambah 3/12. Berapa itu? 3/12 tambah 3/12 berapa hasilnya? 6/12 itu masih bisakah disederhanakan? Masih, Pak. Iya, sama-sama dia dibagi. Misalnya 6 dibagi berapa? 2. Oke, 12 dibagi berapa? 2. 2 juga. Maka berapa hasilnya? 3/6. Berapa? 3/6. Iya, masih bisa disederhanakan. Masih 3 dibagi 1, ya kan? 3 dibagi 3, 6 dibagi 3, ya kan? Hasilnya 1/3. Berarti
12/6 itu senilailah dia 6/12 saja. 6/12 senilailah dia 1/3. Nah, begitu caranya, ya. Sampai sesederhana mungkin. Kalau masih bisa disederhanakan aja, nggak apa-apa. Yang penting dia senilai. Oke, sampai di sini ada yang kurang paham? Ada yang kurang paham? Tidak, Pak. Sudah paham semuanya? Sudah, Pak. Nah, ini ada contoh soal, ya. Contoh soal. Ini kita kerjakan dulu sama-sama, ya. Nah, ini contohnya. Misalkan 3/4 tambah 3/12. Bisakah ini langsung kita jumlahkan? Tidak, Pak. Bisa? Tidak, Pak. Berarti harus kita cari dulu apanya tadi? KPK. Ya, kita cari KPK yang mana? Yang 3 atau yang di bawah? Yang 4? Yang 4. Nanti kita cari dulu KPK 4 dan 12. Nah, berapa kira-kira KPK 4 dan 12 ini? 12. Berapa? 12. Oke, bisa 12 ya. Oke, ingat 12 ya. Baru kalau udah kita ingat 12, kita tinggal mengerjakannya. Ingat tadi 12 dibagi 4 berapa? 3 dikali 3 9. Jadilah ini 9/12 itu senilailah dia dengan 3/4. 4. Nah, yang kedua 3/12 ya. Ingat tadi KPK-nya kan angka 2. Nah, 12 dibagi 12 dibagi 12 hasilnya 1. 1 dikali 3 maka dapatnya sini 3/12. Berarti 3/12 ini juga 3/12. Sama kan? Ini kalau penyebutnya sudah sama, berarti ini sudah bisa tinggal kita jumlahkan aja. 9/12 tambah 3/12 sama dengan berapa? 9. 12 berapa? 1. Oke, berarti 12/12 itu hasilnya 1. 1. Berarti dengan kata lain 3/4 tambah 3/12 itu sama dengan 1. Oke, sampai di sini sudah bisa? Sudah, Pak. Sudah bisa? Sudah, Pak. Oke, tadi kita sudah menjumlahkan pecahan berperiode berbeda. Nah, sekarang ini perhatikan yang depan. Di bawahnya yang seperti yang Bapak bilang kemarin. Oke, nah saya ingin buatkan dulu seperti ini. Lipat 4 dibagi-bagi 4, baru akhirlah dia 3 kotak atau 3 bagian. Ya, arsir dia 3 bagian. Dah? Pak. Saya tunggu 1 menit. Udah bisa diarsir? Buat dulu seperti ini, kertas yang Bapak bagikan tadi, buatkan ini. Dibagi dia bagi berapa ini? 1, 2, 3, 4. Dibagi 4 dulu. Dibagi 4, baru buatlah warnanya berapa bagian ini? 1, 2, 3. Nah, pertanyaannya, berapa banyak lipatan yang diarsir? Berapa itu? 3. Berarti nilainya itu berapa? 3/4. 3/4. Coba tunjukkan yang nilai 3/4 tadi. Iya, semua sudah bisa ya. Berarti semua sudah bisa, bagus. Ya, semua sudah bisa. Langkah kedua, ya. Ada lagi 2 yang ini, yang di bawah kertasnya. Ada, Pak. Yang kedua, ya. Yang pertama tadi sudah. Ini. Yang kedua, coba lipat ini 2. Ya. Bapak. Ya. Bapak. Nah, ini tadi berapa nilainya? 3/4. 3/4 tambah 1/2. Nah, ini kita jumlahkan. Kira-kira berapa hasilnya? Udah? Nah, bisa dijumlahkan langsung ini? Bisa? Tidak, Pak. Tidak. Berarti harus kita apakan dulu? Dari KPK. Tarik KPK. Nah, ini dia. Nah, berarti KPK-nya berapa? 8. Ya, KPK-nya 8. Ya, udah? Bisa? Bisa, Pak. Bisa? Bisa, Pak. Setelah KPK-nya 8 berarti 3/4 tadi sama 1/2. 3/4 itu senilai dengan berapa ini? 6/8.
tambah berapa ini? 4 per 8. Sama dengan 10 per 8. nah, hasilnya ini bisa lagi kita sederhanakan. Bisa, Pak. 10 per 8 itu kira-kira yang senilai dengan itu berapa? 2. 2. Maksud saya yang senilai dengan 10 per 8 itu bagaimana? Dibagi 2 ini, itu maksudnya ini juga dibagi 2. 2. 10 dibagi 2 berapa? 5. 8 dibagi 2 4. berarti 10 per 8 itu senilai dengan 5 per 4. Berarti berapa? Bagus itu semua udah bisa. Udah bisa? Nah, kalau ada nanti soal latihan yang saya kasih, berarti sudah bisa dikerjakan ya? Sudah bisa ya? Nah, sekarang Bapak ingin bagi kelompok dulu. Ya udah ini aja langsung kelompoknya. Bisa? Oke? Bisa? Nah, kita membuat latihan dulu. Ini saya bagikan dulu, ya. Saya bagikan. Coba nanti dikerjakan. Ya. Coba dikerjakan. Terserah mau kelompok apa kalau kalian bikin. Ya, terserah. Inilah yang ingin kalian kerjakan. Kelompok ini 1, 2, 3. Berarti udah 3 kelompok ini ya. Mulai ini aja langsung kelompoknya. Nggak usah pilih-pilih. Nggak usah ganti-ganti. Ini aja langsung. 1, 2, 3. Kerjakanlah ini. Ya. Buat nama kelompoknya siapa namanya? Ini masalahnya sekarang. Lembar permasalahan ini. Lihat kerjakanlah ini. Bisa saya bacakan soalnya? Ya. Mika dan Kenji adalah kakak adik. Di siang hari sangat panas, mereka sangat haus dan berencana akan membuat sirup. Mika mengambil 2/4 kg gula karena persediaan gula sudah habis. Kemudian Kenza membeli lagi setengah kilogram gula atau 1/2. Pertanyaannya, berapakah jumlah seluruh gula yang mereka miliki? Nah, itulah yang kerjakan. Setelah selesai nanti setiap kelompok akan saya suruh presentasi ke depan. Waktunya saya tunggu 10 menit. Ya, berarti satu soal 2 menit 20 sekali tuh. Ya, saya tunggu 10 menit. Nanti setiap kelompok harus mempresentasikannya ke depan. Bisa? Bisa? Nah, kerjakanlah nomor 1 dan nomor 2 itu. Ya. Saya tunggu 10 menit. Bisa? Oke, kerjakan. Nah, bagus begini, bagus. Bagus. Iya. Namanya juga kerja kelompok, pikirlah, diskusi. Jangan cuma satu orang. Ini kelompok yang paling banyak gimana? Bisa mengerjakannya? Bisa? Oke. Bisa kan? Kalian kelompok yang paling banyak bisa mengerjakannya? Iya, tekan aja. Saya tunggu. Baru nanti presentasikan ke depannya. Gak apa-apa, saya diskusi aja. Tapi jangan sampai mengganggu kawan kelompok yang lain. Bisa sambil ngomong-ngomong, bisa. Sudah, siapa bisa ke depan? Kelompok siapa? Siapa dulu maju ke depan? Ayo. Presentasikan dulu ke depan hasil kelompoknya. Ya. Coba presentasikan dulu ke depan. Ke depan. Ah. Coba dibacakan nomor 1. Mika dan Kenji akan membuat sirup. Mika memiliki gula 2/4 kilogram gula. Kemudian Kenji membeli lagi 1/2 kilogram. Berapa jumlah seluruh gula yang mereka miliki? 2/4 tambah 1/2 sama dengan 2/4 tambah 2/4 sama dengan 4/4 sama dengan 1. Iya, bagus. 2. Vanessa memiliki sebuah pita yang panjangnya 3/4 meter. Untuk membuat bunga, Arni meminta pita milik Vanessa 2/4
meter. Berapa panjang pita Vanessa yang tersisa? 3/4 dikurang 2/3 sama dengan 9/12 sama dengan 8/12 sama dengan 1/12. Iya, bagus. Bagus. Berarti ya. Berarti 2/4 tadi. Gula siapa tadi 2/4? Mika. Baru Mika 2/4 tambah Kensia 1/2. Berarti itu dijumlah ya. Nah, kalau ini 2/4 tadi tambah 1/2 langsung bisa dijumlahkan? Tidak. Berarti kita harus cari KPK. Berarti sudah mencari KPK-nya. Berapa tadi KPK-nya kalian buat? Berapa? 4. Bagus. Ya. 4. Ya. Berarti 2/4 tambah 2/4 sama dengan 4/4. Berarti berapa itu? 1 kilogram. 1 kilogram dia? Ya kan? Oke, berarti sudah bisa. Tepuk tangan dulu untuk yang sudah presentasi. Semuanya sudah bagus, ya. Semuanya sudah bagus. Ternyata anak-anak semuanya sudah paham mengenai penjumlahan dan pengurangan pecahan. Intinya kalau pecahan harus apa? Kita harus mengubah penyebutnya dulu bersama, ya. Berarti anak-anak didik kami sudah paham semuanya. Sudah? Sudah? Berarti ini kan udah. Ini masih latihan. Berarti kalau seandainya nanti saya buatkan untuk mengerjakan soal, sudah bisa dijawab ya. Ini tadi masih kelompok. Ya, ini tadi masih kelompok. Yang saya inginkan nantinya adalah kerja masing-masing. Bisa? Bisa? Oke, ini saya bagikan masing-masing ya. Nanti setelah selesai langsung dikumpul di meja saya biar langsung nanti saya nilai. Oke? Bisa ya? Nah, ini kerjakan. Kerjakan ya. Kerjakan masing-masing. Nanti kalau sudah selesai langsung diantar ke meja saya biar bisa langsung dinilai ya. Oke, kerjakan. Apa yang kita pelajari tadi tidak jauh beda dengan yang saya kasih soal yang mau kalian kerjakan ini ya. Iya. Tulis namanya, jangan sampai lupa namanya. Nanti kalau saya nilai, tidak tahu saya siapa namanya, ya. Buat namanya masing-masing. Jangan nama kelompoknya tadi kalian bikin. Jangan nama kelompoknya, tulis namanya, ya. 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 Nah, kalau yang sudah selesai coba diantar kemari, nanti biar saya koreksi ya. Coba kemari biar saya nanti bisa saya nilai ya. Nah, ya, sudah semuanya. Sudah Pak. Ayo sini. Iya. Sudah kumpul semuanya? Ya Pak. Ya?
Oke, ini nanti saya nilai, ya. Ini nanti saya nilai. Oke. Nah, selanjutnya itu hasilnya nanti akan saya bagikan kembali kepada kamu. Nilai. Apa kira-kira pelajaran hari ini yang menyenangkan anak-anak ini semua? Penjumlahan. Apa? Penjumlahan. Pecahannya ya. Berarti senang menjumlah pecahan? Senang. Nah, senang kalau dia sudah tahu, iya kan? Nah, kira-kira pelajaran yang kalian suka dari pelajaran ini apa? Penjumlahan. Menyamakan penyebutnya, ya kan? Nah, menyamakan penyebutnya. Nah, terus apa yang belum kalian pahami pada pembelajaran kita saat ini? Tapi sudah tadi. Ya, nah berarti yang tidak dipahami tidak ada, karena semua sudah paham, ya. Nah, sebelum kita istirahat, tugasnya nanti dikerjakan soal latihan dari buku paket matematika yang ada sama kalian, ya. Kalian nanti kerjakannya halaman 6, nomor 1 sampai nomor 10. Bisa? Bisa? Nah, dikumpul nanti setelah masuk pelajaran matematika berikutnya. Nah, pertemuan berikutnya kita akan masuk pada materi perkalian dan pembagian pecahan. Hari ini pengurangan dan penjumlahan. Nah, untuk minggu depan kita akan mempelajari perkalian dan pembagian pecahan, ya. Oke. Nah, sekarang saya lihat 3 kali. Coba berdiri semua, berdiri semua. Ya, kita tepuk semangat sekali lagi. Tepuk semangat. Oke, silakan dulu. Ya. Kira-kira kesimpulan untuk pelajaran kita pada hari ini kira-kira apa? Penjumlahan pecahan dan pengurangan pecahan dapat dilakukan jika penyeluruhan. Iya, ya. Penjumlahan pecahan dan pengurangan pecahan dapat dilakukan jika penyebutnya sama. Nah, terlebih dahulu dengan menyamakan penyebut, ubah pecahan menjadi pecahan lain senilai sehingga penyebutnya sama. Maka penjumlahan dan pengurangan pecahan dapat diselesaikan. Artinya penjumlahan dan pengurangan itu tidak jauh beda, ya. Yang cara mengerjakannya kita harus menyamakan penyebut, ya. Kita harus menyamakan penyebutnya dulu. Nah, paham sampai sini? Paham. Paham? Oke. Pelajaran kita cukupkan untuk hari ini, ya. Untuk pelajaran selanjutnya mungkin minggu depan kita sambung. Nah, siapa yang bisa memimpin? Iya, maju. Ya. Oke. 1, 2, 3, ya. Buka dulu. Oke, terima kasih. Nah, begitu juga tadi di awal pembelajaran kita berdoa, sekarang mau istirahat atau gimana? Kita juga harus berdoa. Siapa yang memimpin lagi? Oke, silakan. Mari kita berdoa supaya kita semua bermanfaat. Doa selesai. Oke, ini sekarang kita mau istirahat, ya. Nah, silakan istirahat dan jangan lupa
Jaga tetap kebersihan. Nah, boleh serah. Boleh serah. Oke. Iya. Bagus. Oke. Iya. 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 Oke. Nah.